Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore saudara-saudaraku semua. Kali ini saya dan Pak Dek Agus lagi halan-halan. Ya, di sini dari Raos Pacinan lanjut ke Candi Bangkal. Ya, ini salah satu bentuk candi peninggalan era zaman Majapahit. Ya, sayang sekali tanahnya becek karena habis hujan, jadi nggak bisa masuk ke dalam candi seperti biasanya. Ya, di sebelah candi ada pohon besar. Ya, ini pohon purba yang mungkin sudah berusia ratusan tahun juga. Ya, kita akan nanya pada narasumber kita, Pak Dek Agus, yang lagi duduk di sana. Nanyakan sedikit tentang candi. Rahayu, Pak De. Rahayu, Mbak. Iya. Ini lokasi ya, Mbak? Iya, ini Candi Bangkal, Pak De. Candi Bangkal. Iya, peninggalan era Majapahit. Dan di sini saya ingin mengetahui fungsi candi itu untuk apa zaman dulu itu, Pak De. Oh, gitu ya. Iya. Jadi gini, Mbak ya. Iya. Ya, sebelumnya ya. Ya. Salam rahayu ya. Rahayu, rahayu. Salam rahayu, salam kenyataan dan salam kasunyatan. Yes. Ya. Tadi Mbak Ageng juga sempat cerita ya, Mbak. Yang apa? Katanya Mbak Ageng dulu pernah masuk ke candi ini. Iya. Dan di dalam atap candi itu ada apa? Ada artefak kuda terbang. Iya, artefak kuda terbang ya. Iya. Iya, gambarnya kuda terbang itu. Waktu tadi Iya, itu maknanya apa itu, Pak De juga? Iya. Ada itu ya, Mbak. Iya. Kuda terbang ya. Iya. Kok zaman dulu nenek moyang kita kok sudah mengenal kuda terbang? Itu dari mana asal usulnya apa itu loh? Iya. Ya kebetulan juga, Mbak. Kalau Mbak Ageng mau tanya masalah fungsi daripada iya. Mbak Ageng tahu toh kalau saya dulu tuh. Iya, Pak De kan candi ya. Gaitnya candi dulu. Iya, ya, makanya saya ajak jalan-jalan ke situs-situs dan candi hari ini. Sering mengantarkan orang-orang bule ke candi-candi itu ya, Mbak ya. Iya, iya. Jadi gini, Mbak. Fungsi daripada candi, sebagian besar fungsi daripada candi itu kebanyakan itu tempat pemakaman, Mbak. Tempat pemakaman. Iya. Iya. Tapi ini bukan tempat pemakaman kayak makam-makamnya orang zaman sekarang gitu, Mbak. Iya, iya. Makam Islam atau makam Kristen bukan. Iya, gimana itu, Pak De? Iya. Ini namanya apa ya? Kalau dulu saya nalarkan ke orang-orang bule itu to be the burial place of the ass ya. Iya. Of the king ya. Itu maksudnya itu untuk penyimpanan abu jenazahnya para raja gitu loh, Pak. Jadi zaman dulu memang diperabukan. Diperabukan, iya. habis itu dimasukkan ke dalam kendil atau guci suci gitu. Iya. Terus dijadikan ini diletakkan di tengah-tengah candi itu tadi. Iya. Habis itu baru dibangunkan candi itu. Oh, gitu. Ya mungkin candi kalau zaman sekarang itu kayak batu nisan gitu, Mbak, tapi bukan batu nisan ya, Mbak. Iya, iya, iya. Ya itu fungsi daripada candi. Jadi semua raja-raja zaman dulu itu kalau Sinuwun Agung itu sudah mangkat ya istilahnya, Mbak. Iya, mangkat atau meninggal dunia gitu. Setelah diperabukan, abu jenazahnya dimasukkan ke dalam guci suci, iya. diupacarai, setelah itu dibangunkan candi gitu. Iya.
Nah, terus adanya altar-altar Iya, kayak itu begitu. untuk apa itu Pak? Ya, Di itu depan jelasnya candi ya ada altarnya ini. tempat pemujaan, Mbak. Oh, tempat Makanya pemujaan. anak-anak sekarang itu, Mbak ya, termasuk Mhm. Mbak Ageng sendiri sama saya itu Iya. kan ngaco. Ada candi dipakai penean kayak gitu kita. Orang dulu nggak berani, Mbak. Oh, Itu iya, kan iya. sama-sama nginjak-nginjak rabu jenazah raja yang Iya, dianukan iya. di situ. Nggak berani mereka naik ke situ gitu itu nggak berani, Mbak. Iya. Leluhur-leluhur kita Mhm. dulu itu kalau mau sembah sungkem istilahnya, Mbak ya. Iya, iya. Sembah sungkem itu kan kita mendoakan leluhur-leluhur agung, dalam hal ini kan bisa raja atau Mhm. orang suci ya Iya, iya. lewat altar itu. Oh, Lewat altar itu. di atas altar situ Iya, di untuk atas altar itu ya untuk menaruh ritualnya itu ya. sesajen-sesajennya itu Sesajen-sesajennya tadi. itu. Iya. Oh, altar itu sebagai mejanya. Memegang mejanya Iya. gitu loh, Mbak. Makanya saya ketawa aja kalau orang-orang itu bisa naik-naik ke candi. Kalau orang dulu nggak boleh, Mbak, candi Iya, dipakai iya, naik-naikan gitu. Iya. Ya, kemarin kan nggak ngerti, saya naik ke atas itu, terus melihat ke atas kok ada Mitos artefak, itu ya, artefak itu ya. iya, kuda terbang. Ya. Saya bingung untuk memaknakan, akhirnya saya ajak Pak De Agus kemari. Kuda terbang Iya. itu sebenarnya simbol dari pranayama, Pak. Pranayama apa itu Pak De? Napas hidup. Napas hidup. Iya. Iya. Napas Gimana hidup. penjelasannya? Ya, mungkin kalau secara spiritual ya, Mbak ya. Mhm. Gambaran dari kuda terbang itu kan untuk tunggangan Sinuwun Agung itu tadi raja itu balik ke alam nirwana, Mbak. Iya, iya, iya. Sama halnya kalau kita mau lari ke bawah, Mbak ya. Orang laku suwung itu dulu yang pernah saya ceritakan, itu kan Iya. sebenarnya kita nggak baca apa-apa, Mbak ya. Kita cuma duduk bersila, Mhm. ada bukunya, Mbak ya. Kalau itu bahasa Jawa kuno ya. Longgo saluku tumpang, mandeng pocak-pocok irung grono, megeng napas, nutupi bapak anawa songo, maos rasa jati karo ngenciki jaran napas. Lah jaran napas itu ya kuda terbang ini, Mbak. Itu namanya Oh. pranayana. Pranayana. Pranayama. Kalau orang sekarang itu bisa dibilang napas hidup, Napas hidup ya. Jadi kita nggak baca apa-apa, cuma hening, ngikutin naik turunnya napas hidup kita, gitu, Mbak. Lah itu laku suwung itu seperti itu. Iya, Berarti relief itu ya kemungkinan sekarang itu Sinuwun Agung itu ya dalam hal ini apa ya, raja itu sendiri itu sudah kembali ke alam kasuwungan gitu loh, Mbak. Kasuwungan dengan Alam kelanggengan, mengendarai dengan kuda terbang terbang. gitu. Sekarang mana ada kuda punya sayap, Mbak? Iya, iya. Itu kan yang jelaskan mitologi ya. Iya, kayak hewan mitos ya, Mbak ya. iya. Iya. Saya kirain kuda terbang itu Ada beneran gitu. semacam yang dinamakan entah buruk entah apa itu. Jadi orang kalau semedi di dalam candi terus seolah ke dimensi lain seperti naik kuda terbang. Bisa jadi, Mbak. Bisa jadi. Iya. Makanya ya kita ini saya nggak ngomong bisa jadi itu pasti begitu ya. Iya, iya. Mungkin bisa jadi itu dalam hal ini tuh bisa dipas-paskan gitu loh, Mbak. Mm-mm. Pakai ilmu cocokologi gitu. Ya, ilmu Kan, kaduk, ya, ilmu kadukologi. Iya, cocokologi ya, Mbak ya. Iya. Iya. Orang dulu itu kan orang-orang sekarang bukan orang dulu ya, Mbak ya. Mm-mm. Orang katanya kalau Isra Mi'raj itu kan dulu Rasulullah itu juga naik buruk itu kan digambarkan kuda punya sayap tuh, Mbak. Iya, iya. Nah, ya iya. mungkin itu, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya Ya, bisa jadi itu ya. Iya, Iya. sebelum buruk diciptakan dalam wujud kayak begitu, dilukiskan dalam bentuk kuda ada sayapnya itu leluhur kita sudah tahu lebih dulu, Mbak. Iya, sudah Sudah tahu lebih dulu. dulu. Buruk itu kayak apa Iya. wujudnya sudah tahu. Nah, ya itu tadi loh, Mbak. Ya Iya. Mas ayo monggo kita Iya. kita adu data di situ. Mm-mm, Ya toh? mm-mm. Rasulullah Muhammad itu hidup beliau itu di apa itu abad keberapa? Nah, candi-candi kuno yang ada di tanah Jawa itu di abad keberapa? Sinuwun Agung itu sudah tahu, Mbak. Leluhur kita ini loh, Mbak. Guru Agung, Guru Iya, Suci di iya. tanah Nusantara sudah tahu. Ya adanya karena kuda orang Nusantara terbang juga itu. kan juga orang Linuwe. Lah ya itu loh. Banyak Mbak. orang Linuwe. Lah itu apa? Makanya Iya. ya nggak salah sih. Kalau saya lihat kok di rumahnya salah seorang teman atau siapa itu ya, Abah Kaji atau siapa gitu ada gambaran kuda itu
terbang itu terus ada lafaz-lafaz Al-Qur'an katanya buruk itu semacam itu ya kayak ini juga. Oh iya. Jadi memang orang untuk kembali ke alam sana itu Mbak ya. Apa ya kalau saudara kita yang muslim mungkin Sidratul Muntaha ya Mbak ya. Iya, dengan cara naik buruk. Ya kalau Sinuwun Agung dulu untuk masuk ke alam Kasuwungan itu ya naik kuda terbang itu tadi. Tapi kalau dulu Romo Ageng bilang sama saya itu bukan kuda terbang Mbak, kuda sembrani. Kuda sembrani. Iya. Bilangnya kuda sembrani. Mungkin Mbak Ageng pernah dengar ya. Iya, saya juga pernah dengar gitu. nama kuda sembrani tapi ya belum tahu bentuknya, makanya kadang menamakan kuda terbang. Kuda sembrani ya. Kuda sembrani. Iya, itu dulu Romo Ageng ngomongnya ya, mungkin itu juga ilmu cocokologi. Iya. Jadi kuda sembrani itu Mbak ya. Dia mau terbang masuk ke dimensi mana, ke alam apa, dia nggak bakal jatuh, Mbak. Namanya juga sembrani, sembrani mancep magnet. Gitu. Iya, karena gitu loh, kuda magnet. Ya. Nah, itu. Kuda sembrani itu kan kemana-mana bahasa kan nempel, Jawa, iya, bahasa Indonesia kan magnet itu. Iya, magnet, iya, kuda magnet, iya, jadi bisa kemana-mana, nempel di mana-mana. Jadi itu mitologinya itu seperti itu Mbak. Kalau kamu mau memasuki dimensi apapun, ya baik itu ruang nyata dan tidak nyata, ya pakai kuda sembrani Mbak. Iya. Kita kan di alam nyata. Kalau kita mau masuk ke alam kasunyatan gitu ya Mbak, bukan alam kenyataan lagi. Iya. Ya apalagi kendaraannya kalau nggak naik kuda terbang itu tadi Mbak. Iya betul. Kalau kita dulu bilang ya kuda sembrani itu kuda tadi. sembrani. Perasaan dulu waktu saya ngantarin orang-orang bule ke candi-candi itu memang sebagian besar candi mesti ada relief kuda terbang Mbak. Oh pasti ada ya? Iya banyak di Singosari, Candi Jago Belahan, dari Borobudur, Penataran. Iya di candi-candi gitu itu mesti ada. Iya. Saya kira hanya di candi ini saja karena kan kebetulan saya waktu melihat ke atas lihat ada banyak burung sriti. Ya. Terus Mbak Ageng menemukan itu. Iya, lihat ada kuda terbang itu. Ya itu Mbak. Iya. Kalau kita kembali ke pertanyaannya Mbak Ageng tadi, memang benar Mbak, kebanyakan ya Mbak, hampir 80 atau 90% candi yang ada di tanah Jawa ini Mbak, itu tempat penyimpanan abu jenazahnya para raja. Yang tidak itu setahu saya lewat SKI ya Mbak, Sejarah dan Kebudayaan Indonesia itu cuma Borobudur. Itu worship dulu kalau saya bilang sama orang bule Mbak. Worship place itu maksudnya tempat pemujaan, murni tempat pemujaan. Nggak ada abu jenazah raja yang disimpan di situ. Iya. Itu murni tempat pemujaan. Tapi kalau yang di Singosari, tahu sendiri toh Mbak? Iya. Di Singosari itu tempat menyimpan abu jenazahnya Prabu Anusapati Mbak. Prabu Anusapati yang dari Singosari. Iya. Anusapati. Apa itu Kenarok itu Iya. Terus Anusapati dibunuh sama Tojoyo itulah. Iya. Nah, Anusapati itu Mbak, Prabu Anusapati itu abu jenazahnya ya disimpan di itu Candi Singosari itu. Candi itu bangunan suci banget Mbak, karena itu memang tempat penyimpanan abu jenazah raja. Iya. Zaman dulu ya. Berarti ini dulu juga ada raja atau kerabat raja mungkin juga bisa. Tapi kebanyakan itu raja Mbak. Raja ya? Iya, cuma ya itu tadi loh Mbak, karena mungkin karena sudah termakan usia atau apa, sehingga catatan-catatan itu kan banyak yang itu Mbak ya. Iya. Wong saya sendiri aja juga nggak banyak tahu kok. Kalau candi ini untuk penyimpanan abu jenazahnya raja siapa, candi ini untuk siapa ya saya juga nggak banyak hafal kok Mbak. Cuma kalau Singosari itu saya tahu benar, itu memang tempat penyimpanannya abu jenazahnya Prabu Anusapati Mbak. Iya, yang dari Singosari itu. Ya itu, jadi pelataran kayak gini nih tuh pakai upacara itu tadi. Iya. Upacara untuk memuliakan itu tadi. Tahu toh Mbak, altar itu besar ya itu. Altar itu besar ya. Itu dulu kan tempat untuk naruh mungkin kepala kerbau, kepala kambing, termasuk hasil bumi yang Iya. Soalnya kita itu kan sampai sekarang masih percaya tuh Mbak, bahwa beliau-beliau yang sudah tidak ada itu kan tetap makan tuh Mbak. Iya. Cuma yang diambil itu kan bukan kenyataannya atau fisiknya, ya, tapi kasunyatanya atau halusnya makanan itu loh Mbak. Apa istilahnya itu sarinya itu. Sarinya. Iya. Makanya Mbak Ageng mau percaya atau tidak, ya kalau mau tahu bener ya tanya sama saudara kita yang di Bali. Biasanya Mbak ya buah-buahan, makanan, apapun yang sudah dipakai untuk sesaji gitu, dimakan itu nggak ada rasanya Mbak. Tinggal percaya atau tidak gitu Mbak. Banyak itu. Teman-teman yang mengatakan begitu. Iya, saya pernah nyoba kok rokok pun saya itulah itu katanya kalau menurut hukum fisika sudah kena gini ya monggo gitu loh. Soalnya kenyataannya memang makanan kepala kambing, kepala sapi atau apa
namanya buah-buahan itu memang secara kenyataan, secara fisik memang tidak berkurang, Mbak. Ya tetap wongkul, tetap sempurna. Iya, tapi secara kasunyatan, sari-sarinya itu sudah nggak ada. Gitu, nggak ada lagi sari. Sudah nggak ada. Ya justru dipersembahkan kepada Sinuwun Agung itu tadi, iya. Raja-raja itu tadi, gitu loh, Mbak. Jadi begitu toh fungsi candi. Iya, fungsi candi itu rata-rata begitu. Untuk menyimpan perabuan dari raja-raja yang sudah wafat itu tadi. Dan di depan candi ada altar. Itu iya. Untuk tempat sesajen ya. Besar lah altar itu, Mbak. Iya besar lah. Masuk, tapi biasanya itu bukan untuk tempat duduk orang kayak orang zaman sekarang tahlilan atau apa, enggak, Mbak. Itu khusus untuk makanan orangnya ya di sebelah sananya gitu. Iya. Iya, bukan di situnya. Tempat altarnya itu ya khusus untuk menaruh sesaji itu tadi. Iya, khusus untuk sesajen. Iya, enggak boleh itu dipakai lari-lari atau untuk apa tuh orang berdiri duduk di situ nunggui makanannya itu enggak bisa. Iya, itu tempat betul. naruh sesajen gitu loh, Mbak. Iya. Caos dahar. Iya, sesajen caos dahar pun Sinuwun Agung. Caos dahar pada Sinuwun Agung. Sinuwun Agung. Iya, raja siapa yang di Iya. Abu jenazahnya ada di dalam candi itu gitu. Iya. Ya itu, Mbak. Jadi kalau masalah tadi Mbak Ageng atau kita tadi lihat di situ ada gambaran apa? Kuda terbang. Terbang tuh kuda sembrani. Ya itu sudah kendaraannya Sinuwun Agungnya masuk ke alam kelanggengan atau ke alam hampa, alam suwung itu ya itu, Mbak. Mau pakai apa lagi? Wong di sana nggak ada bis kota, Mbak, nggak ada nggak ada kok ojol nggak ada. Ya itu kuda suci itu. Iya. Makanya kuda itu kan simbol gimana ya, Mbak ya? Memang dari zaman dulu kan kuda itu memang dipakai untuk simbol apapun ya, Mbak ya. Iya, turonggo ya, Mbak ya. Iya. Untuk lambang tunggangan. Untuk lambang tunggangan, iya. Jadi kemanapun kita, kalau manusia mau kemana-mana yang dinaiki ya turonggo ya kuda. Iya. Itu kalau di alam kenyataan. Iya. Tapi kalau sudah masuk ke alam kasunyatan, mau apa lagi yang dinaiki, Mbak, kalau nggak kuda terbang, gitu loh, Mbak. Supaya cepet gitu loh, Mbak. Iya. Kalau orang kita zaman sekarang itu jarang napas gitu loh. Iya. Napas hidup, kalau saudara kita yang di Bali itu namanya pranayama. Gitu. Pranayama itu ya napas hidup itu, Mbak. Jadi kita duduk sila gini. Jadi apa tuh naik turunnya napas itu tadi, nah itu diatur itu tadi sampai kita masuk ke alam keheningan, alam kesuwungan itu pras hilang gitu loh, Mbak. Hilang itu maksudnya bukan kita hilang itu enggak, Mbak. Iya. Kita kayak masuk ke dimensi lain. Dimensi lain. Dan nggak usah takut hilang kalau kita benar-benar sudah naik kuda napas kuda terbang itu tadi. Iya. Makanya beliau-beliau semua dulu kayak Roma Ageng itu ngomongnya sendiri kuda sembrani. Kalau kamu sudah naik kuda terbang atau kuda sembrani itu sudah nggak usah takut. Dia nggak bakal jatuh, Mbak, gitu loh. Iya. Dia mau masuk ke alam apapun, masuk dimensi apapun, dia nggak bakalan jatuh gitu. Iya. Dan dia pasti bisa kembali ke dalam diri kamu itu secepat kilat gitu loh. Iya. Lah adanya relief itu tadi, Mbak ya. Kalau dilihat dari buku, dilihat dari ajaran-ajaran yang dulu pernah saya dapat, ya maksudnya itu, Mbak. Supaya cepat Sinuwun Agung ini balik ke alam kanirwanan, ya harus ada kuda terbang ini tadi. Iya. Nggak boleh, Mbak, candi nggak ada relief kuda terbangnya itu. Setahu saya dulu waktu saya ngantarin orang-orang Bulu itu banyak candi-candi itu mesti ada relief kudanya, Mbak. Meskipun nggak di tempat persis dia. Itu ya, Mbak, ini tadi kan persis ya, Mbak ya? Iya, persis. Persis di atasnya, di atasnya, gini, atasnya persis gini ya. Iya. Lah ya itu, kadang nggak ada di dindingnya, pokoknya ada kuda terbangnya lah. Iya. Ya itu tadi, kuda pranayama. Kuda pranayama. Kuda napas hidup, ya. Atau napas urip gitu, Mbak. Iya. Ampekan gitu, Mbak. Ampekan. Karena memang benar, Mbak, anugerah terbesar untuk diri manusia itu adalah hidup, Mbak. Napas hidup. Ya mohon maaf ya, Mbak ya, kita ngomong ya nggak anu ya, maksudnya gini, kita nggak masalah, Mbak, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya telinga, mata kita buta nggak apa-apa, tapi selama napas hidup itu mengada, kita masih bisa mengucapkan syukur, Mbak. Iya, berarti kita masih hidup. Gitu. Iya. Kalaupun kita punya apa tuh anatomi tubuh lengkap gitu loh, Mbak, mata juga nggak buta, telinga, tapi kalau napas ini sudah nggak ada, Mbak, ya sudah jenazah, Mbak, mayit gitu loh, Mbak. Iya. Makanya napas hidup itu dihargai bener gitu loh, Mbak. Iya. Napas hidup itulah anugerah terbesar dari Sang Maha Hidup atau Sang Maha Hidup ini tadi, Pak. Gusti Allah atau Tuhan ya, Mbak ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala gitu, mungkin saudara kita yang muslim itu. Ya napas hidup itu tadi, Mbak. Iya. Nah, itu.
Ya, terima kasih atas penjelasan tentang fungsi fungsi candi. Tadi saya kuda jadi terbang. jelas yang menjadi angan-angan kuda terbang di benak saya selama ini. Ya juga ada altar. Ya saya baru di candi ini melihat altar juga kuda terbangnya. Ya terima kasih sekali Pak De. Rahayu. Rahayu.